Fix sih ini emaknya nih pasti si Luffy. Tapi kasihan banget si Sanji. Aduh, dipukul juga. Nggak ada yang ngomongin Sanji. Ya woi, kasihan banget si Luffy. Loh, ketangkap sama angkatan laut yang jahat lagi nih. Seru banget ngeliat angkatan laut yang satu ini. Halo, kembali lagi ke Leon Tamarjaya. Jadi hari ini aku mau react One Piece fan letter. Jadi One Piece fan letter itu kayak anime fillernya One Piece. Soalnya animenya One Piece diputusin buat break selama 6 bulan. Habis itu manganya juga lagi break 2 minggu. Disclaimer dulu, aku udah suka One Piece dari dulu ya. Dari zaman aku kecil, masih SD ya kalau nggak salah ya. One Piece selalu diputar di Global TV. Aku ingat banget jamnya tuh setelah Naruto pasti. Tapi karena perkembangan zaman dan sekarang udah nggak ada waktu lagi, jadi aku nggak terlalu nonton anime. Jadi cuma baca manganya doang gitu loh. Soalnya lebih cepet, habis itu manganya juga kita bisa interpretasikan sendiri gitu loh. Intinya nggak ribet lah ya. Soalnya, One Piece anime kadang pacingnya nggak stabil. Jadi, ya. Nah, gue sih denger dari banyak teman-temanku bilang One Piece tuh ada filler nih buat break yang sekarang ini. Habis itu dibilang yang ngedirektornya itu Megumi Ishitani juga. Megumi Ishitani itu terkenal banget dengan anime-anime yang diproduksiinnya. Itu bagus-bagus banget, apalagi di episode One Piece. Pokoknya episode One Piece yang cakep banget, yang bagus banget, yang ngena banget, itu pasti Megumi Ishitani yang bikin. Jadi makanya aku pengen nonton ini, kita lihat reaksinya gimana ya. So, tanpa basa-basi ayo kita nonton lah. Oke. Oke. Marineford ya ini latar belakangnya. Gila sih animasinya keren banget. Ini di Sabaudi. Fansnya Nami. Fix sih ini emaknya nih pasti si Luffy yang voice actingnya. Ya, ini suara Luffy banget sih. Tapi yang voice acting yang cewek kecil ini siapa ya? Kayak familiar gitu loh. Oke, sekarang Marineford. Oke, ini kakak Adi ceritanya. Oke. Zoro. Zoro. Tapi Hawk sih. Cyborg Frankie. Fix hentai kalau si Frankie. Dan Nico Robin juga. Ngakak. Seru juga ya. Ngelihat POV-nya NPC di dunia One Piece. Aku ingat
Ini yang voice acting anak kecil ini Sarada nggak sih? Sarada yang di Saradanya Boruto. Mirip banget tuh ya, pantesan kok familiar banget. Kegencet dong. Eh, siapa nih namanya? Yang cewek yang nemenin Zoro, lupa namanya. Yang bikin depresi itu. Nah, Zoronya juga, ya ampun, bayangin si Zoro dengerin. Fix lah dijitak. Dibilang kepala lumut, dibilang Marimo. Ya, badan keker. Itu anak buah segan. Tapi hatinya buat Tony Tony Chopper. Face-nya Tony Tony Chopper. Oke. Jadi tadi suratnya itu buat kode aktivasi senjata. Choppernya di sini. Oh no. Ah, ini fix angkatan laut yang ngeselin gak sih? Kayak Ener lagi mukanya. Ngeselin banget. Anjir. Suratnya ketukar tadi tuh sama yang kode aktivasi. Duh, gimana gitu surat fan letternya dia? Diinjak lagi, kasihan banget tuh. Ah, ketemu Usopp. Percaya omongan Usopp. Fix perilaku fans fansnya One Piece ngebandingin siapa yang paling kuat. Tiba-tiba ada Akainu lagi. Tapi kasihan banget si Sanji. Dipukul juga. Nggak ada yang ngomongin Sanji. Oh, itu kode aktivasinya. Itu suratnya. Surat fan letter. Yo, weh. Kalau aku punya adik abis itu dia kayak gitu sih, gila, kesel banget. Tuh kan, pasti dia benci adiknya. Oke, flashback nih. Di Marineford kayaknya ini. Tempat yang tadi. Kakinya Orc nggak sih? Oh, oke. Kakinya Orc yang mau nyelamatin Ace.
Iya kan, benar kan? Anjir, bayangin weh di perangnya Marineford kayak gitu. Adiknya, si Kizaru. Lasernya Kizaru tuh. Lari nggak sih? Gila. Anjir. Adiknya seluruh adiknya suruh kakaknya lari. Tapi gila diselamatin. Gara-gara ngeliat Luffy. Suaranya Luffy. 全ての出来事が少しずつ俺の人生を変えている。生きて帰れるとしたら俺もいつか誰かの人生を変えるきっかけになれるだろうか。Woi. あの男のように。麦わらのおかげで弟はここにいる。 Hmm. だが奴は目の前で兄であるエース Ya woi, kasihan banget si Luffy. それ以来行方知れずだ。麦わらは今どうしているだろう。緊急連絡。海賊麦わらの一味を確認。 Ayo, ketemu Nami. Wah, nyangkut dong di tiang lampu. Ketemu fake One Piece lagi. Ketemu fake Straw Hat lagi. Ngelawak, Mbak. Iya, tiketnya kan tur terakhirnya si Brook kan di cancel kan, jadi nggak bisa dapat dia. Oh, 元気そうじゃねえか。 keren, 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 keren. Anjir. 私には悪魔の実の能力もあんたみたいな筋肉もない。力が全てのこの時代で力のない私は一生自由には生きられないってずっと思ってた。 Iya, woi. Bayangin kamu jadi manusia biasa di dunia One Piece sih. Sengsara banget. Satu sentil bisa bikin orang mati, gila. Kalau orang punya Devil Fruit, harus punya haki. Menderita sih kok jadi NPC. Ya, kena orang depresi itu. Kena hantu depresi lagi. ここまで連れてきてくれてよ。 出世が遅くてすみません。 Loh, ketangkap sama angkatan laut yang jahat lagi nih. 班長、何やらじゃん。 Duh, 波が沈む。 damn. Hancur nih impiannya. 路傍の石に出る幕などない。 Kesel banget ngeliat angkatan laut yang satu ini. Kasian woi. Kasian banget. 船が沈むのを Nggak bisa ketemu. 見ているだけで Cuma ngeliat tenggelam. たった一通の手紙すら Nggak bisa kasih surat lagi. Sedih banget. Oke. Si toko buku, penjaga toko buku.
kunci aktivasinya diambil. Nice, nice, nice. Lari, woi, lari, lari. ナミさん Let's go. 力が全てのこの世界で傷つけられて踏みにじられてそれでももがいて走って精一杯自由に生きたいってそう思えるようになったのはあなたのおかげです。どうかこれからも素敵な冒険を続けてください。 Nice. Koyak. Oh. Wah, dia ngelihat. Wah, ngelihat Nami. Let's go. Nice, 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 nice save. 何のことですか？これ私の手紙ですけど。私は奪われた自分の手紙を取り戻しただけ。大切な人へのファンレターを。 Oh no. No. Jadi yang dikoyak tuh suratnya dia. Sedih banget. Nih, sunshine. Nih, sunshine. Oh, oke. Wah, gila sih. Bagus banget ini. Ini episode filler serasa canon, Pak. Bukan canon juga sih sebenarnya. Ini episode filler serasa movie, gila. Tepuk tangan buat Megumi Isatane. Gila, Megumi Isatane ini jago banget ya bikin anime. Dari pacingnya, dramanya, emosionalnya, inspiring, apa semua dapet, gila. Kita telah satu-satu ya. Dari ini, pengenalan karakter singkat, padat, jelas. Throwback-nya dapet, emosional lagi. Habis itu ada momen lucunya, ada momen sedihnya, ada momen mereka putus asa, kayak in despair, lalu karena mereka mengidolakan Straw Hats, mereka ke-inspired, habis itu berani bangkit lagi. Gila. Kan gak sih ini kayak tipikal arc-nya One Piece sebelum time skip, tau gak? Jadi kayak semua aspek-aspek itu ada semua gitu loh. Itu dapet kayak dipadetin dalam satu episode. Oh, gila sih. Ini ada tiga momen sih yang paling aku suka di episode One Piece Fan Letter ini. Yang pertama yang di bar, itu lucu banget sih, itu komedi banget. Kan dari situ kayak gambarin situasinya fans One Piece gitu loh. Jadi kayak mereka kayak fansnya kayak kita nih bandingin kekuatan gitu kan, Swordman siapa yang paling kuat. So ada aja pokoknya yang nggak nyambung, tiba-tiba kayak ngenyaut, kayak contohnya Akainu. Padahal kan jelas-jelas Swordman ya, tapi ada aja pasti itu di kolom komen atau di mana yang bilang, ya nih Akainu paling kuat daripada si siapa. Kan jelas-jelas topiknya itu Swordman paling kuat kan. Terus ngagaknya ada si Zoro-nya di situ yang kesel pas dibilang kepala lumut Marimo kan. Ada juga Sanji yang kayak muncul di hadapan mereka, habis itu kayak, kok aku nggak ada masuk di dalam list kalian? Terus ada yang bilang, iyalah Bontimu di bawah Zoro. Anjir, tuh ngakak banget sih, kasihan banget si Sanji. Gila. Itu komedinya dapat banget sih, jenius banget. Kayak relatable banget dulu sama kayak fans-fansnya One Piece gitu. Jadi kayak serasa kita tuh kayak di dunia One Piece gitu loh, kayak ngebawa kita di dunia One Piece banget. Habis itu momen kedua yang paling aku suka, yang cerita kakak adik Marin ini, angkatan laut. Jadi kakaknya ini punya pangkat lebih rendah lah dari si adiknya.
Nah adiknya tuh kayak ngeselin gitu loh, kayak tipikal-tipikal yang kayak suka bacot gitu. Ya banyak ngomong lah pokoknya. Ini kan sebagai kakak, abis itu pangkatnya rendah dari adiknya. So adiknya juga banyak ngomong, cerewet. Jadi kayak merasa insecure gitu kan. Kalian kalau berada di situasi kakaknya pasti insecure kan. So, makanya dia benci sama adiknya gitu loh. Tapi kayak ada satu momen pas di Marineford, mereka berdua kejebak, si kakaknya udah luka-luka, adiknya kejepit di bongkahan es. Terus adiknya udah mau mati gara-gara lasernya Kizaru. Tapi di momen itu adiknya teriak, "Kak, lari!" Itu aslinya si kakaknya udah kena mental, udah pasti mau kabur juga lah. Ini dia literally NPC, gak punya kekuatan apa-apa, disuruh ngelawan Kizaru ya gak mungkin gitu loh. Kayak pasti mati gitu loh. Tiba-tiba dia dengar suara Luffy yang mau nyelamatin Ace, kakaknya. Bayangin ya, kayak yang notabene-nya di dunia One Piece, angkatan laut itu baik, dan bajak laut tuh notabene-nya jelek. Dia, kakaknya yang angkatan laut, tapi dia act kayak seorang pengecut gitu loh. Nggak mau nyelamatin adiknya, malah mentingin diri sendiri. Sedangkan bajak laut yang notabene-nya jelek di dunia ini, mau bela-belain sampai mati-matian buat nyelamatin kakaknya gitu loh. Dari situlah makanya dia kayak ngidolain Luffy. Tapi ironisnya justru si Luffy-nya nggak bisa nyelamatin kakaknya, tapi dia bisa nyelamatin adiknya yang Marin itu. Ironisnya sih, realita nggak sesuai dengan kenyataan, kan kita semua di prank sama Oda Sensei. Momen terakhir yang aku paling suka cerita si fansnya Nami nih. Kayak pertama banyak sih poin-poin yang aku suka, soalnya kenapa kayak dia tuh yang bikin kayak gimana ya, kita bisa dive in di anime filler ini kayak serasa dibawa masuk gitu loh. Dia yang cuma anak kecil, nggak punya kekuatan, nggak punya apa di dunia One Piece. Yang mana Kaigun yang seharusnya jadi orang baik bisa juga banyak yang korup gitu loh, ada banyak yang jahat, terus banyak orang-orang yang kekuatannya gila-gilaan, sedangkan dia cuma anak kecil. Kayak pasti kayak merasa gak bisa apa-apa lah sih, dan merasa putus asa kalau bisa jadi NPC di dunia One Piece. Gila sih, diremehin sama orang-orang gede, habis itu gak punya kekuatan. Kaigun angkatan laut yang seharusnya baik ke masyarakat, melayani masyarakat, malah ada yang korup, kayak tindakannya, act-nya kayak menjatuhkan dia, habis itu kayak menghancurkan impiannya dia. Itu kayak hit reality banget gak sih? Itu yang paling kena tuh yang pas momen yang dia ngedecoy kunci aktivasinya weapon yang rahasia itu pakai surat facial letternya dia. Nah habis itu dikoyak. Itu kayak sedih banget woy. Dia bisa ngelihat dari jauh kalau si Nami sama Straw Hat selamat, tapi dia nggak bisa ngasih fan letternya dia dan nggak bisa ketemu Naminya langsung. Anjir tuh kayak, damn, it's so deep. Bayangin gini aja deh. Ya, kamu kalau, let's say lah, nggak usah idol. Yang lebih relate sama reality ya. Bayangin ya, ada seseorang yang kamu sukain ataupun idolain, kamu pengen banget ketemu, habis pengen banget sama dia, kamu udah berjuang sekuat tenaga, tapi somehow situasi tidak mengizinkan itu gitu loh. At the wrong time, at the wrong place. Tapi kamu tahu kalau misalnya kamu mundur, dia bakal jauh lebih bahagia. Dan akhirnya kamu mundur, kamu berkorban di situ gitu loh. The art of letting people go. Asalkan orang yang kamu suka itu bahagia, kamu juga bisa bahagia gitu loh. Walaupun dia nggak tahu seberapa besar pengorbanan kamu gitu loh. At the end, si Luffy bilang, ayo berlayar gitu kan. Habis itu si anak kecilnya bilang, itu kayak kena banget sih, gila. Jadi kayak anggapannya, walaupun dia nggak ketemu Straw Hat, tapi dia tetap jadi nakamanya tuh. Itu kayak kena banget ke hati para nakama, kayak aku juga sih, kayak damn, cakep. Pesannya dapat, apa semuanya dapat. Mana lagunya yang endingnya itu openingnya post time skip lagi, ya habis itu dinyanyiin sama Straw Hats. Seru banget. Bagus-bagusnya anime filler terbaik sih menurut aku. Ya, sekian aja video reaksi aku. Kalau kalian suka, like dan komen. Kalau misalnya ada sesuatu yang aku miss, kalau kalian punya pendapat pribadi tentang anime filler ini juga bisa di komen di bawah. Aku pengen sih ngeliat pemikiran kalian gimana tentang anime filler ini. Aku lihat juga ada episode spesial ya tentang Fishland Island.
Kalau kalian mau aku nonton dan react ini, coba komen. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Bye-bye.